Shalom adik-adik. Halo. Gimana kabarnya adik-adik? Aku, kamu, kita semua luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5. High five, high five, high five, high five, high five, high five. High five. Adik-adik, kakak seneng banget ya bisa ketemu adik-adik lagi. Iya, betul. Masih inget gak nama kakak siapa? Betul, adik masih inget ya. Nah, tapi adik-adik, tahu nggak ini nama kakak ini siapa? Nggak tahu? Nggak tahu ya. Nah, nama kakak ini? Nama kakak adalah Kak Yabes. Kak Yabes, Ya, adik-adik. betul sekali, kakak sangat senang sekali. Kakak dari Malang datang ke sini dapat beribadah bersama adik-adik semua. Wah, dari jauh ya, dari Malang ya, Iya, ke sini ya. betul sekali. Nah, Kak Yabes, kita ya jauh-jauh dari Malang ke sini untuk apa ya? Kita mau merayakan apa hari ini? Adik-adik ada yang tahu? Ada yang tahu nggak kita? Nah, betul. Nah, untuk merayakan hari Natal Kak Revel. Tapi hari Natal itu apa ya Kak Revel? Hari Natal itu adik-adik adalah hari di mana Tuhan Yesus datang ke dunia. Tuhan Yesus lahir di dunia. Dan kita hari ini adik-adik mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Semangat adik-adik? Semangat kan? Semangat dong. Nah, karena itu kita mau pujikan Selamat datang. selamat datang. Ayo bagi berdiri yuk. Bagi berdiri semuanya. Kakak-kakak, papa-papa, mama-mama bisa sekalian kita nyanyi ya bareng-bareng ya. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Cari satu orang ya, salam ya kayak gini ya. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Cari satu orang. Salam. Sekali lagi. Salam. Sama-sama datang. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Satu orang. Salam. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita dong. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita mulai lebih jauh lagi, sebelum kita bersukacita menyanyi untuk Tuhan, kita memulai dengan doa dulu ya. Gimana sikap doa yang baik? Lipat tangan, tutup mata. Kak Yabes akan pimpin dalam doa ya. Ayo, sifat doa yang baik gimana? Sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, nggak ada yang ngintip kiri kanan. Nah, adik-adik ikutin kakak berdoa ya. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas kasih-Mu. atas kasih-Mu. Engkau telah lahir bagi kami. Engkau telah lahir bagi kami. Tuhan, Tuhan, kiranya kiranya ibadah ini ibadah ini Engkau sertai Engkau sertai dari awal, dari awal, pertengahan, pertengahan, hingga akhir. hingga akhir. Di dalam Dalam nama Tuhan nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus. Amin. Amin. Adik-adik masih sukacita kan? Masih, Masih dong. ya. Ayo kita bangkit berdiri lagi adik-adik. Kita mau pujikan buat Tuhan. Adik-adik tahu nggak Tuhan itu datang ke sini untuk adik-adik semuanya. Tapi nggak cuman di kota Tulungagung, nggak cuman di Pulau Jawa, tapi seluruh dunia. Dari pulau-pulau, dari benua Afrika, semuanya Tuhan datang untuk kita semua. Jadi kita mau pujikan dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus nyaku pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sekali lagi ya, dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria, puji Tuhan. Adik-adik masih semangat puji Tuhan? Masih dong. Masih dong. Kak, gimana sekarang ini? Kita tadi udah tahu kalau Tuhan itu lahir untuk kita semua. Tuhan itu lahir dari pulau-pulau, dari benua-benua ke semua orang. Iya betul sekali Kak Revo. Tapi bukan hanya itu juga. Tuhan juga memiliki tujuan yang utama. Tuhan memiliki tujuan. Adik-adik ada yang tahu nggak tujuannya apa? Adik-adik tahu nggak tujuan kenapa Tuhan datang ke dunia ini? Tahu nggak? Kenapa Tuhan Yesus lahir datang ke dunia ini? Ada yang tahu? Nah oke, maka dari itu kakak akan menjelaskan Tuhan Yesus bertujuan untuk datang ke dunia untuk menebus kita umat manusia. Wow. Maka dari itu mari kita bersukacita dengan menyanyikan lagu Dia lahir untuk Dia kami. lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia
Silakan duduk kembali. Kayak bes. Ya, Tadi kita udah tahu Tuhan datang untuk kita semua. Dari pulau-pulau, benua-benua, dan sekarang Tuhan punya tujuan. Tuhan datang ke sini bukan untuk jalan-jalan adik-adik. Tuhan datang ke sini bukan untuk pergi ke mall, bukan untuk belanja, tapi untuk menebus dosa kita semua. Jadi kita selamat ya. Kita bersyukur punya Tuhan. betul sekali Kak Revel. Tapi bukan hanya itu juga. Dia adalah raja atas segala raja. Dia yang memberikan kepada kita damai sejahtera. Nah, maka dari itu adik-adik, kita jangan takut lagi, jangan ragu untuk melayani Tuhan. Wah, betul tuh adik-adik. Tuhan tuh raja yang kasih kita damai sejahtera. Kita nggak perlu takut, kita nggak perlu tenang, kita harus tenang aja, kita harus merasa aman. Karena ada Tuhan Yesus dalam hati kita ya. Kita memujikan sekali lagi Kak Yabes. Ya, mari kita menyanyikan lagu Kita surga bergema. Surga bergema. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kak Revel, adik-adik sangat bersukacita sekali ya. Kak Adik-adik Revel. sangat bersukacita sekali. Nah, tapi Kak Revel, ada yang aku penasaran nih. Oh, apa tuh? Ini loh di belakang kita ini apa sih? Yang di belakang kita ini apa ya? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Domba, ada domba di situ. Itu apa ya yang hijau-hijau ya? Panggung boneka. Betul Kak Betul Yabes. sekali. Nah, adik-adik, panggung boneka ini yang akan memberitakan kepada kita firman Tuhan. Ah, gitu ya Kak Yabes ya? Iya, Kak Jadi, Revel. panggung boneka yang akan cerita firman Tuhan ke adik-adik. Siap gak dengar firman Tuhan? Siap dong? Tertarik gak lihat panggung boneka? Tertarik ya? Tertarik dong. Kalau tertarik, Kak Yabes punya 2 peraturan. Ayo, 2 peraturan. Adik-adik, peraturan yang pertama, adik-adik tidak boleh berisik dan harus tenang. Nah, yang kedua, adik-adik gak boleh melangkah dari kabel yang ada di depan ini. Ya. Supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan tenang. Dengan baik dan tenang. Tadi apa? 2 pertama? Tenang. Jangan banyak gerak-gerak ya. Yang kedua, jangan melewati kabel ini supaya adik-adik bisa dengar firman Tuhan dengan baik dan tenang. Udah siap dengar firman Tuhan? Siap. Udah siap dengar firman Tuhan? Kurang semangat. Udah siap dengar firman Tuhan? Siap. Kalau gitu kita sambut pang ping pung peng. Wah, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Pang. Saya seorang gembala domba. Setiap hari saya menggembalakan domba-domba. Seru sekali. Tapi domba-domba itu bukan punya saya loh, tapi punya bos saya. Saya bekerja pada bos saya untuk menggembalakan domba-domba itu.
Yuhu adik-adik. Perkenalkan, nama saya Abihu. Tapi banyak yang memanggil saya Pink. Ada yang tahu nggak kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu adik-adik? Kenapa ya? Ya, karena saya suka warna pink. Hahaha. Halo semuanya. Aduh, rame ya ternyata ya. Ada berapa orang di sini? 100? Ada? Banyak ya? Banyak banget, ya ampun aku sampai malu. Halo, nama aku adalah Pung. Siapa namaku? Pinter. Aku tuh ya, tak kasih tahu ya, aku tuh adalah seorang gembala. Aku tuh udah 40 tahun tidur sama domba. Di sini ada yang pernah tidur sama domba? Gak ada? Oh gak ada, kalah sama aku. Aku udah 40 tahun tidur sama domba. Dari kecil. Ya kan teman-teman? Betul. Temen kita yang satu lagi tuh mana ya? Di mana? Mana ya? Aha! Oh, Kalian cari aku ya? ya. Halo semuanya. Namaku Peng. Halo. Aku juga seorang gembala domba. Kami semua adalah gembala domba. Domba-domba yang kami jaga bukan punya kami, tapi punya bos kami. Nama kami lucu-lucu kan? Pang, Pink. Bung. Peng, Pong! Semua gembala domba setiap hari ya menjaga domba. Jangan sampai ada domba yang tersesatkan dan hilang. Semua domba ini bukan punya kami. Kami dibayar untuk menjaga domba-domba ini. Kalau ada domba ini yang hilang, kamilah yang harus menggantikannya kepada bos kami. Teman-teman, kayaknya kita suruh adik-adik tepuk tangan aja nggak sih? Ya, ya, ayo, Semangat tepuk tangan ya. Kami semua gembala domba setiap hari ya menjaga domba. Jangan sampai ada domba yang tersesat dan hilang. Kami semua gembala domba setiap hari ya menjaga domba. Jangan sampai ada domba yang tersesat dan hilang. Teman-teman, Ya. kalian tahu nggak sih apa susahnya menjadi seorang gembala domba? Pang, semua pekerjaan kan memang susah dan perlu semangat. Ya nggak adik-adik? Yo. Maksudku, Peng, menjadi gembala domba, apa sih susahnya? Kalau menurutku sih, kita sebagai gembala domba itu selalu diremehkan loh adik-adik. Iya. Adik-adik semua, kalian tahu nggak? Kami ya jadi gembala itu diremehkan. Bukan cuman satu orang, tapi banyak. Betul. Iya ya, saya juga sering tidak dihargai. Bahkan ketika saya menjadi seorang gembala domba, banyak orang yang menghina keluarga saya, yang mengejek keluarga saya.
Wah, betul tuh Pang. Keluargaku juga diejek dan dihina. Kukira hanya keluargaku saja. Tapi keluarga kalian juga ya? Iya. Iya, pekerjaan kita kan dianggap jelek, lek banget. Apalagi domba yang kita jaga bukan punya kita. Iya. Iya ya. Teman-teman, kalian inget gak? Bos kita, adik-adik kita tuh punya bos loh. Tapi bosnya galak. Galak banget. Kita itu ya nggak boleh ibadah. Pang, ping, pung, peng tidak boleh beribadah. Betul. Serem kan? Iya. Pada akhirnya kita dianggap menjadi seorang gembala yang tidak tahu diri, yang malas berdoa. Padahal kan Ada bos tuh, ada bos. Ada apa yuk? Ada bos. Jangan. Ini ambil. Ambil semuanya. Ambil. Aku orang kaya, ku punya usaha, punya ternak domba, dan akulah bosnya. Aku orang kaya, ku punya usaha, punya ternak domba, dan akulah bosnya. Gembala jadi pegawaiku, mereka yang menjaga dombaku. Pagi, siang, malam harus menunggu, menjaga dombaku sampai gendut-gendut. Dombaku berharga. Aku orang kaya, ku punya usaha, punya ternak domba, dan akulah bosnya. Aku orang kaya, ku punya usaha, punya ternak domba, dan akulah bosnya. Gembala jadi pegawai, mereka yang menjaga domba. Pagi, siang, malam harus menunggu, menjaga dombaku sampai gendut-gendut. Dombaku berharga. Dia orang kaya, dia punya usaha, punya ternak domba, dan dia bosnya. Dia orang kaya, dia punya usaha, punya ternak domba, dan dia bosnya. Aku orang kaya, ku punya usaha, punya ternak domba, dan akulah bosnya. Aku orang kaya, ku punya usaha, punya ternak domba, dan akulah bosnya. Aduh, adik-adik. Perkenalkan, saya adalah seorang bos. Sejak muda, saya beternak domba. Hasilnya ya sangat lumayan. Oleh karena itu, aku bisa kaya seperti ini. Setiap orang di Israel memerlukan domba, adik-adik. Bukan hanya untuk dimakan, tetapi untuk dipersembahkan kepada Allah pencipta langit dan bumi. Jadi adik-adik, sangat tepat dong kalau aku memilih usaha ini. Sangat tepat dong. Dan aku kini menjadi seorang bos. Aku punya 4 pegawai. Mereka harus tunduk padaku, adik-adik. Maklumlah, secara status kan mereka itu jauh banget. Mereka itu ibarat sampah. Hari ini aja, salah satu dari mereka mau aku marahin dan minta pertanggungjawaban. Mana tuh mereka? Pang, ping, pung, peng. Sini kalian. Iya bos. Absen. Pang, Ping, Peng. pong. Kalian itu masih mau kerja nggak sih? Mau bos. Kalau mau sungguh-sungguh dong. kami sungguh-sungguh bos. Seringkali kami terlambat makan hanya untuk mengurus domba-domba bos. Iya bos. Kadang kami juga pulangnya lama sekali. Karena harus cari air untuk minum domba-domba bos. Apalagi pas musim kemarau bos. Betul itu bos. Percayalah kepada kami bos. Kami taat kok kepada bos. Sampai-sampai kami tidak pergi ke bait Allah kan teman-teman. Untuk beribadah pada hari Iya. Sabat. Iya bos. Bos, izinin kami lah bos. Sekali aja bos.
pergi ke bait Allah, Bos. Tolonglah. Kita udah kangen, Bos. Berani kalian bicara begitu ya? Ya. Kalian lupa diri kalian itu siapa? Mereka lupa adik-adik diri mereka siapa? Kalian itu hanya seorang gembala. Gembala nggak boleh kemana-mana tanpa seizin saya. Gembala nggak boleh minta-minta sama saya. Ngerti nggak kalian? Pang, ping, pong, peng. Mengerti, Bos. Bagus, bagus. Dan kamu, Pung, mana ganti domba yang kamu hilangkan? Ayo ganti. Bos, maaf Bos, saya belum ada uang, Bos. Iya, Bos. Lagi pula waktu itu dombanya hilang bukan gara-gara Pung, Bos. Saya gak mau tahu ya. Pokoknya harus ganti. Domba itu lebih berharga dari diri kalian. Saya lebih rela kehilangan kalian, pang ping pung peng, daripada kehilangan domba-domba saya. Mengerti gak kalian? Udah, sana kerja lagi. Ingat ya, domba lebih berharga dari diri kalian. Sana. Iya, Bos. Aduh adik-adik, dasar gembala-gembala bodoh. Memang sih mereka itu bodoh adik-adik. Makanya cuman bisa menjadi seorang gembala. Kalau nggak kerja, nggak makan adik-adik. Mereka tuh ya adik-adik masih beruntung kujadikan pekerja. Kalau kerjanya nggak bener, tinggal kupecat saja mereka. Dasar tuh, pang ping pung peng. Bikin kepala aku pusing aja. Aku capek adik-adik, aku mau urus diriku dulu ya, supaya semakin tampan dan mempesona. Aduh. Kami ini si gembala domba. Happy yeah, happy, happy, happy yeah. Beri minum dan makan di bawah jalan-jalan. Domba senang, kami pun senang. Kalau dombanya hilang, kami pun kena tilang. Padahal kami tak punya uang. Hidup bagai gembala selalu dihina, tapi kami tetap suka cita. Kami ini si gembala domba. Happy yeah, happy, happy, happy yeah. Beri minum dan makan di bawah jalan-jalan. Domba senang, kami pun senang. Kalau dombanya hilang, kami pun kena tilang. Padahal kami tak punya uang. Hidup bagai gembala selalu dihina, tapi kami tetap suka cita. Domba-domba, kalian makan yang banyak supaya kalian gendut-gendut dan bos pasti senang. Tapi kalau kalian kurus-kurus, apalagi sakit, kamilah yang dimarahi bos. Pung, kamu kenapa Pung? Kamu tidak seperti biasanya ya? Ada apa? Ada masalah? Iya, kamu masih bingung ya bagaimana cara mengganti domba yang hilang itu? Tenang saja, Pung. Kami kan sahabatmu. Kami pasti membantu. Ya kan, teman-teman? Betul. Terima kasih teman-teman. Kalian baik sekali. Hei Pung, senyum dong. Kling, 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 kling. Gak bisa. Kalian tahu nggak? Anakku, si Asher sakit. Anakku tuh sakit adik-adik.
badannya panas. Tapi aku tuh mau pulang, tapi aku takut nanti dimarahin bos kalau izin. Gimana dong? Iya sih, kita mau ke Bait Allah aja nggak boleh. Apalagi kamu menghilangkan seekor domba. Aku nggak yakin sih dibolehin. Tapi kamu coba cerita dulu aja sama bos. Kalau anakmu Asher sakit, siapa tahu bos berbaik hati dan memberi kamu izin untuk pulang. Gitu ya. Jadi menurut kalian aku coba aja nih. Iya, Kalau menurut adik-adik semuanya, aku harus izin ke bos apa enggak ya? Izin enggak ya? Kayaknya kurang keras, nanti aku tidak yakin loh. Izin apa enggak ya? Oke deh. Ya udah, aku pergi dulu ya. Semoga berhasil. Doakan aku ya. Baiklah, dadah teman-teman, dadah adik-adik. Silakan pergi. Ya, Pak. Terima Semoga berhasil kasih. ya. Kasihan ya, Pung. Iya betul. Iya. Yuk kita jaga domba-domba. Ayo. Iya. Aduh, domba-dombaku. Kamu lagi, Pung. Ngapain kamu kesini? Membayar utang. Bagus, mana uangnya? Maaf bos, saya itu belum ada uangnya. Terus kamu ngapain kesini? Gini bos, dulu ya. Ya, aku coba. Jadi, anak saya namanya Asher. Itu sakit, badannya panas. Saya boleh pulang sebentar aja bos untuk jenguk anak saya. Terus siapa nanti yang jaga domba-dombaku, Pung? Itu bos, ada Pang, ada Ping, sama ada Peng. Heh, eh, dengar ya? Ya. Dombaku itu banyak. Kalau cuma mereka bertiga, nanti mereka kewalahan. Udah nggak bisa. Kamu itu bisa, hanya seorang gembala, nggak bisa kemana-mana. Udah sana kerja lagi. Apalagi utangmu itu belum dibayar. Atau jangan-jangan Hah? kamu mau kabur ya? Hah? Terus pura-pura bilang, anakku sakit gitu, ha? Enggak, Supaya Bos. kamu kabur gitu. Beneran? Enggak, Dasar Bos. pembohong. Udah, Enggak. biar istrimu saja yang ngurus anakmu. Bos. Dasar manja. Aduh bos, Gak. bos tolonglah bos. Bos, aduh kan adik-adik gimana ini? Nggak dibolehin sama bos. Aduh gimana ya? Pang, Hah? Pung, Aduh, iya kenapa? gawat Pung. Hah? Kenapa mukamu kayak gitu? Anakmu Asher, Kenapa? Pung. Kenapa Asher? Aduh, Hah? dia Kenapa Asher? meninggal, Hah? Pung. Hah? Anakmu meninggal, Pung. Asher? Iya. Kamu bohong. Bener, Pung. Bohong. Bener. Masa aku Beneran? bohong? Beneran sih Asher? Iya. Beneran meninggal? Iya, sabar ya, Pung. Kamu sabar, Pung. Asher, aku kan belum jengukin. Aku bantu jaga domba-dombamu ya, Pung. Mengapa begini? Hidup tiada arti. Anakku pergi, hancur hati. Tolong aku, ku tak tahan lagi. Anakku pergi.
pasti berat ya buat kamu. Yang sabar ya, Pung. Sekarang kamu istirahatlah, biar kami yang jaga domba-domba. Iya benar, Pung. Pung, ini roti untukmu. Ayo dimakan. Aku lihat dari tadi kamu belum makan kan? Terima kasih teman-teman. Iya, Pung. Kami semua, sahabat-sahabatmu, akan selalu bersamamu dan menghiburmu, Pung. Maka berjaga-jagalah mereka di padang, supaya domba yang dijaga tidak dicuri orang. Tiba-tiba ada sinar yang sangat berkilau. Sinar itu menyilaukan mata para gembala. Apa itu? Apa itu? Wah, Pencuri domba. Hantu! Hantu. Hantu! Oh! Jangan takut. Aku malaikat. Aku diperintahkan Allah memberitakan kepadamu kabar yang gembira. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bayi itu dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di palungan. Pergilah dan temuilah bayi itu. Teman-teman, Ya, kalian gak salah lihat kan ya? enggak, betul. Itu tadi malaikat. Iya. Malaikat! Ya ampun, aku sudah melihat malaikat. Katanya kita harus pergi ke satu tempat menemui juru selamat. Ih, padahal kata si bos, kita itu tidak berharga. Tapi malaikat datang kepada kita. Senang gak kalian? Senang banget. Ya ampun, senang banget. Kita kesana kali ya. Iya. Yuk. Kesini. Oke, Sini. yuk. Oke, siap. Yuk. Ayo. Akhirnya para gembala menemukan bayi Yesus yang dibungkus kain lampin dan terbaring dalam palungan. Wow. ini bayi Yesus. Iya betul. Hebat bayi Yesus. Tuhan kami. Dia telah lahir untuk kami dan jadi juru selamat kami, adik-adik. Wow. Wah, bersyukur sekali kepada Allah karena kami telah melihat juru selamat itu. Keren bukan? Hihi, keren. Padahal kita sering tidak dihargai ya. Betul. Sering dihina oleh orang-orang di sekitar kita dan diejek. Iya, bersyukur banget ya. Iya, tadi malaikat bilang kalau juru selamat yaitu Yesus lahir untuk menyelamatkan dosa-dosa kita. Teman-teman semuanya, lihat ini. Tuhan Yesus tidak hanya lahir untuk kita saja, tapi untuk kalian semua yang ada di tempat ini. Ini tuh berita baik, ya nggak teman-teman? Betul. Betul sekali. Ini merupakan suatu sukacita bagiku ketika melihat bayi Yesus. Iya, keren banget. Ya woi teman-teman, kalian tahu tidak, aku sudah melihat bayi Yesus. Dia ajaib dan menakjubkan. Yuh, adik-adik. Dia telah lahir dan menjadi juru selamat kami. Aku sudah melihat bayi Yesus. Pengumuman. Yesus juru selamat dunia sudah lahir di dunia untuk kita semua. Adik-adik semua, ini adalah berita besar, berita sukacita. Kalian harus kasih tahu ya teman-teman kalian yang lain. Benar kan teman-teman? Betul. Nah, yuk
Mari beritakan kabar baik ini kepada semua orang. Yeay! Bang. Ping! Pung! Peng. Pong! Dadah! Jangan lupa beritakan ya. Bye-bye. Wah, adik-adik tadi siapa yang mendengarkan cerita tadi? Boleh angkat tangan? Wah, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan cerita tentang para gembala. Tadi siapa? Ada yang ingat gak namanya? Pang, Ping, Pung, Peng. Nama berempatnya siapa? Po. Adik-adik, mereka berempat adalah para gembala. Tapi mereka bukan sekedar manusia biasa adik-adik. Mereka selalu dikucilkan. Gak hanya diri mereka sendiri. Tadi adik-adik juga sudah dengar bahwa keluarga mereka pun dianggap rendah. Memang adik-adik pada waktu itu ya, nih dengerin. Pada waktu itu seorang gembala selalu dianggap remeh. Selalu dianggap kecil. Cuma seorang gembala. Emang dia bisa apa? Cuma bisa jaga domba-domba. Gak bisa ngapa-ngapain. Apalagi si Pung tadi ya adik-adik. Dia sedih sekali. Karena anak yang dia kasihi meninggalkan dia. Adik-adik, hidup jadi seorang gembala berat gak sih? Berat ya, mereka selalu dikecilkan, mereka selalu dipandang remeh. Ada yang suka gak dipandang remeh sama orang lain? Ada yang suka dianggap gak mampu? Ada yang suka dianggap bodoh gak? Gak ada ya. Tapi adik-adik, di tengah keputusasaan mereka, coba dengarkan, di tengah keputusasaan mereka tetap dikasihi Tuhan. Tadi kita sudah lihat ada siapa yang datang baju putih? Siapa? Malaikat. Tuhan mengutus malaikatnya untuk berbicara pada para gembala. Wah, Tuhan mau berbicara kepada orang-orang yang dianggap rendah. Ini adalah berita yang luar biasa adik-adik. Tuhan mau mengasihi mereka. Walaupun adik-adik mereka dianggap remeh sama orang lain. Tapi Tuhan mau mengasihi mereka. Wah, tadi kita lihat para gembala menjadi sukacita. Sukacita mereka begitu besar. Karena mereka tahu ada Allah melalui Tuhan Yesus yang jadi juru selamat mereka adik-adik. Tapi adik-adik, tahu gak sih? Kakak mau kasih tahu nih satu hal penting. Coba dengarkan. Tahu gak adik-adik? Tuhan Yesus bukan cuma hadir buat para gembala tau. Tuhan Yesus juga hadir buat kita hari ini. Buat adik-adik, buat kakak, buat kakak-kakak lause-lause guru sekolah minggu, buat papa dan mama juga. Adik-adik, bukankah ini adalah sukacita yang luar biasa? Karena kita adalah manusia yang berdosa. Pada Kejadian 1 adik-adik, Tuhan berkata bahwa kita semua adalah baik. Kita adalah ciptaan yang baik. Tapi adik-adik, kita jatuh ke dalam dosa karena kita tidak mau taat kepada Tuhan. Dosa itu adik-adik membuat kita gak bisa berhubungan langsung sama Tuhan. Seperti apa yang tertulis dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita jadi makhluk yang hina karena dosa-dosa kita. Bukan dikecilkan sama orang lain, tapi memang kita jadi hina karena dosa adik-adik.
Tapi adik-adik, papa mama, kabar gembiranya adalah Tuhan Allah gak mau meninggalkan kita loh. Harusnya adik-adik karena dosa, Tuhan gak berelasi sama kita. Tuhan gak mau nih temenan sama kita. Tapi karena kasih-Nya yang begitu besar, Tuhan mau untuk datang ke dunia. Ia menjadi manusia, menjadi juru selamat bagi aku dan bagi kamu. Adik-adik, bukankah ini adalah berita yang sukacita? Sama besarnya seperti sukacita para gembala. Kita mau ditebus dan kita mau dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita tidak diselamatkan adik-adik, kita gak bisa tuh berelasi sama Tuhan. Kita gak bisa hidup bareng sama Tuhan. Tapi karena Dia mau mengasihi kita, kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Seperti apa yang tertulis adik-adik dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mau datang ke dunia ini untuk menjadi juru selamat bukan hanya para gembala, tapi juga engkau dan saya. Wah adik-adik, mungkin ya adik-adik pernah merasakan seperti yang gembala rasakan. Adik-adik pernah dianggap remeh. Ah, kamu masih anak kecil. Tahu apa sih anak kecil? Ah, biasa nih dia nih nilainya jelek. Pasti dia gak bisa apa-apa. Atau mungkin adik pernah mengalami bully dari teman-teman. Hidup adik-adik mungkin sama seperti para gembala. Selalu diomelin, selalu dianggap gak mampu. Atau adik-adik mungkin sama seperti bos. Bos yang sombong, yang suka menganggap remeh orang lain. Adik-adik yang mungkin berkata dasar dia gak bisa apa-apa. Atau mungkin adik-adik merasa aku gak layak. Mana mungkin Tuhan mau mengasihi aku. Tapi adik-adik, di tengah-tengah hal itu Tuhan nyatanya mau mengasihi adik-adik semua. Adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika adik-adik percaya, adik-adik diselamatkan dari dosa. Menerima sukacita yang luar biasa. Lebih sukacita dari sukacita para gembala tadi. Nah, adik-adik, Yesus datang bagi kita, orang-orang yang berdosa ini. Kita sama-sama butuh keselamatan dari Tuhan Yesus. Maka adik-adik, yuk kakak ajak kita semua untuk merenungkan, bertanya kepada diri sendiri. Kakak mau kita ambil sikap berdoa. Kita tundukkan kepala kita. Kita tenang. Hari ini adik-adik, kakak mau ajak kalian datang kepada Tuhan. Berdoa. Mari adik-adik, kita mengakui kesalahan kita. Mari adik-adik kita akui bahwa kita gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita adalah manusia yang hina. Dan mari kita bersukacita. Karena Allah yang maha besar, lebih besar dari si bos itu, mau datang kepada engkau dan saya yang hina ini. Datanglah adik-adik. Coba ngomong sama Tuhan. Akui segala dosa dan kesalahan adik-adik. Mungkin adik-adik pernah bohong, pernah mencontek, pernah mukul teman, pernah bully teman. Atau mungkin adik-adik merasa diri adik-adik gak mampu, lemah, kecil. Akui semua itu adik-adik di hadapan Tuhan.
Dan mari kita undang Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamat di dalam hidup kita. Siapa yang mau menerima Yesus sebagai juru selamat? Kalau adik-adik mau, ikutin kakak, taruh tangan di dada. Jangan ikutin teman. Kalau adik-adik sungguh-sungguh mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, mari kita taruh tangan kanan kita di dada. Kakak mau berdoa untuk adik-adik semua. Ya Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang hina karena dosa-dosa kami. Tuhan, kami datang kepadamu mau mengakui segala kesalahan kami. Kami yang mungkin pernah berbohong kepada guru, kepada orang tua kami pernah melawan orang tua kami pernah mungkin mencuri, membuli teman. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu agar kami bisa lepas dari dosa. Tuhan, anak-anak-Mu yang menaruh tangan di dada mau menerima Engkau sebagai juru selamat. Engkau melihat setiap anak-anak-Mu. Tuhan, lawatlah hati mereka. Biarlah mereka bisa merasakan indahnya, sukacitanya, kasih-Mu itu di dalam kehidupan mereka. Dan kiranya semakin hari mereka semakin berbuah, menjadi berkat, menjadi saksi-Mu yang indah di tengah-tengah kehidupan mereka. Dalam Kristus kami berdoa. Adik-adik, tadi kita sudah meminta pengampunan dari Tuhan. Saat ini kakak mau ajak kita semua untuk berkomitmen. Biar kita tidak hanya di mulut saja mengatakan kita mau jadi murid Tuhan. Mari adik-adik kita berkomitmen di hadapan Tuhan. Jika adik-adik terpanggil mau melayani Tuhan, entah jadi guru-guru sekolah minggu atau jadi singers, pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini, jadi berkat buat semua jemaat. Siapa yang mau, coba angkat tangan. Jadi pemusik, jadi mungkin ambil sekolah teologi untuk jadi seorang hamba Tuhan penuh waktu. Jika adik-adik mau, silakan angkat tangan adik-adik. Dan kakak akan berdoa sekali lagi untuk ini ya. Kakak akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersuka cita karena Engkau mengasihi kami. Tuhan, kami bersuka cita karena Engkau adalah Allah bukan hanya bagi para gembala, tapi buat kami yang tidak layak di hadapan-Mu. Ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu, kami semua menerima keselamatan ini. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, Engkau yang melihat anak-anak-Mu yang menyerahkan diri mereka di dalam tangan-Mu untuk menjadi pelayan-Mu. Tuhan yang pimpin mereka sejak kecil ini. Sehingga Tuhan memenuhi kehidupan mereka agar mereka boleh menjadi anak-anak yang terang. Mereka dapat memaksimalkan segala hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Engkau yang pimpin keluarga mereka masing-masing di hadapan-Mu. Papa, mama, kakak, adik, dan keluarga yang lain. Kiranya semua bisa saling mendukung agar anak-anak-Mu ini bisa bertumbuh menjadi anak-anak-Mu yang sesuai dengan rancangan-Mu. Tuhan yang sertai dan pimpin kehidupan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Adik-adik, wah, sungguh keren ya tadi ya panggung boneka kita lihat ya. Gimana? Bagus nggak? Bagus dong Kak Revel. Seru nggak? Seru dong. Mau lihat lagi nggak minggu depan? Adik-adik, karena kita udah bersuka cita, kita udah dengerin firman Tuhan yang dibawakan sama tadi ada gembala-gembala, pang ping pung peng, kita sudah tahu Tuhan datang jadi juru selamat buat kita semua. Karena itu adik-adik, sebagai rasa kita mau bersyukur sama Tuhan, kita mau siapin persembahan kita ya. Bisa disiapin amplopnya, persembahannya juga ya. Oke, kakak mau minta satu orang buat bantu, dua ya? Oke, 2 orang bisa bantu. Oke, kamu boleh? Boleh, yuk kasih sini. Elta. Kak Derik, Kak Derik, Kak Derik. Bisa tolong dibimbing, bisa tolong dibimbing ya anak. Adik-adik, sambil kita kasih persembahan, kita mau menyanyikan lagu Terima kasih Tuhan. Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Adik-adik sambil ikut bernyanyi ya adik-adik ya. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oke, adik-adik, mari kita berdoa. Yo, gimana sikap berdoa yang baik? Kita mau doa untuk persembahan ini yang sudah kita berikan ya. Gimana sikap doa yang baik? Lipat tangannya. Buka tangan, tutup mata, kita mau doa persembahan ya. Oke.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas berkat-Mu atas berkat-Mu yang telah Engkau berikan yang telah Engkau berikan kepada kami. kepada kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kiranya kiranya persembahan persembahan yang kami berikan yang kami berikan dapat menjadi dapat menjadi berkat bagi berkat bagi pelayanan-Mu. pelayanan-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami juga kami juga telah mendengarkan telah mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Kiranya Kiranya kami kami dapat melakukan dapat melakukan firman-Mu firman-Mu di dalam di dalam kehidupan kami. kehidupan kami. Di dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik udah bisa bantu ya persembahannya. Adik-adik, kakak bersyukur ya dan berterima kasih karena adik-adik bisa hadir semua di sini. Papa, mama, kakak-kakak, cici, koko dan semuanya. Terima kasih udah bisa hadir di sini. Kami senang bisa ketemu adik-adik dan beribadah bersama adik-adik semuanya. Pengumuman selanjutnya saya berikan ke Stevi. Oke, coba Lo Stevi mau sapa dulu. Apa kabarnya hari ini teman? Aku, kamu, kita semua luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5. High five. Oke, gimana? Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan juga tadi sudah apa? Melihat panggung boneka. Ada 4 tokoh, ada 5 ya. Ada 4 atau 5 tokohnya tadi? Berapa? 10. Siapa yang bilang 10? Ada 4? Ya, yang 4 ada 4 bonekanya. Terus ada satu lagi yang jadi bosnya. Ada satu lagi yang jadi malaikatnya. Nah, firman Tuhannya tadi coba. Lo Stevi pengen tahu siapa yang bisa ya? Nanti angkat tangannya. Firman Tuhannya tadi itu bercerita tentang apa? Angkat tangan yuk, siapa? Oke, nanti hadiahnya lo kasih. Nanti lo kasih hadiah, kalau jawabannya betul lo akan kasih hadiah setelah selesai ibadah nanti lo Stevi kasih. Nelly silahkan. Apa? Tentang lahirnya Tuhan Yesus. Benar, itu tentang lahirnya Tuhan Yesus. Tapi apalagi ya kurang lengkap. Coba yang tadi siapa namanya? Floren bukan? Ya, Floren boleh. Oh, dia bilang kisah para gembala. Para gembalanya kenapa? Nangis. Iya, ada nangisnya tadi gembalanya. Bisa melengkapi enggak? Oh, enggak punya uang katanya. Bisa melengkapi? Pas? Oke, kisah para gembala itu masih depannya. Jovanka boleh bantu. Kisah para gembala kenapa? Gimana? Sebentar, pelan-pelan. Kisah para gembala. Kisah para gembala kelahiran Tuhan Yesus. Dan kisah para gembala dan kelahiran Tuhan Yesus. Kurang. Gilda boleh. Ayo pelan-pelan. Bingung ini losenya. Kisah para gembala yang mendapat kabar tentang kelahiran Tuhan. Oh Yesus, kisah para gembala mendengar kabar Yesus lahir ke dunia. Gimana Losa? Kisah para gembala mendengar kabar kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Jawabannya itu. Boleh katanya Losa Reva. Tepuk tangan buat Gilda. Nanti setelah selesai sekolah minggu ya, Losa kasih hadiahnya. Oke, yuk sekarang
Oke, sekarang Lose Stevi akan perkenalkan kira-kira yang bermain boneka tadi itu si Pang, Ping, Pung, Peng itu siapa aja ya? Siapa aja ya kita lihat ya. Oke, yang pertama Lose Stevi akan panggil dari yang membawa boneka Pang. Silahkan. Weh, halo. Nah, ini adalah Kak siapa ya? Boleh maju di luar? Oh, oke. Oke, nah itu ada mic-nya. Nah, coba kita mau kenalan sama Lose kita yang satu ini yang memainkan boneka Pang. Silahkan. Halo adik-adik. Hai. Ya, perkenalkan nama kakak Daniel. Kakak siapa? Daniel. Yuk bilang halo Kak Daniel. Hai. Nah, oke sekarang yang boneka kedua kita panggil siapa yang memainkan boneka kedua namanya siapa tadi? Oke, halo Pink. Hai. Nah, kakak kita yang membawa boneka Pink namanya siapa ya? Halo adik-adik. Halo. Perkenalkan kakak namanya Kak Evita. Salam Wah. kenal ya. Iya, suaranya lembut sekali. Namanya siapa tadi? Hah, Kak? Erika? Evita, betul Kak Evita. Halo Kak Evita. Hai, nah sekarang boneka yang Nah yang ketiga namanya siapa bonekanya tadi? Nah, halo Pung. Mana ya kakaknya? Nah, siapa ya nama kakak yang memainkan boneka Pung? Halo adik-adik semuanya. Halo, yang tadi katanya nangis. Iya nangis Iya. tadi ya. Perkenalkan nama kakak Kak Cika. Siapa? Yuk kita bilang, halo Kak Cika. Hai. Nah, sekarang boneka keempat namanya adalah kita panggil. Hai. Halo adik-adik. Halo. Namanya siapa Kak? Perkenalkan nama kakak Theo. Siapa? Ya, kita panggil halo Kak Theo. Halo Kak Theo. Halo. Nah, sekarang tinggal berapa lagi yang belum? Ah? Tinggal 2 ya. Nah, kita panggil dulu malaikatnya mana ya yang membawa kabar gembira mana ya? Halo malaikat, where are you? Halo adik-adik. Halo. Kakak yang memerankan malaikat namanya siapa? Kak Patricia. Kak siapa? Kita panggil sama-sama. Halo Kak Patricia. Halo adik-adik. Sekarang 1, 2, 3, 4, 5 kurang 1. Loh, mana kurang 1 yang memerankan sebagai bos? Kakak bos, where are you? Where are you kakak bos? Takut gak? Takut gak sama kakak bos ini? Bercanda adik-adik. Oke. Halo adik-adik. Halo. Kakak bos, namanya siapa kakak bos? Perkenalkan nama kakak Kak Jere. Siapa? Kak. Kalau nanti kapan-kapan ketemu masih ingat dengan wajah kakak-kakak kita harus disapa. Nah, ada siapa coba? Masih ingat nggak? Yang pertama, Kak. Oh, dari sana maunya. Oke, mau dari Pang, Kak. Kak Daniel. Terus yang memerankan Pink, Kak. Evita yang memerankan jadi Pung. Kak. Kak Cika, betul yang memerankan Peng, Kak. Theo, nah. Pak, kurang. Oh ya malaikatnya belum. Malaikatnya Kak. Kok Pak Kak Cika lagi? Kak Patricia. Terus kalau yang Pak Bos? Kak Jere. Nah, itu tadi yang bermain di panggung boneka. Tapi masih ada lagi yang duduk di keyboard, pakai baju putih. Kak siapa yang membawakan firman Tuhan tadi? Sudah tahu?
Nggak tahu. Oh iya kita kenalan kalau nggak tahu ya. Silakan Kak. Oke, halo adik-adik sekali lagi. Hai. Halo, perkenalkan nama kakak Eka. Oh Kak Eka, kita sapa. Halo Kak Eka. Halo, salam kenal. Nah, terus sekarang masih ada dua lagi. Silakan, yang satu udah kenal, tadi masih ingat, ternyata ada Lose Revel Kak Revel. Terus tadi udah perkenalan, udah kan tadi waktu di awal, ada yang masih ingat nggak? Iya. Oh Gavin, oh benar, masih ingat namanya Kak. Ya Bes, boleh ke depan semua, kita mau say thank you ya, kita bilang sama-sama terima kasih kakak-kakak gitu ya. God bless you, oke? Yuk, sama-sama terima kasih kakak-kakak, God bless you. Sama-sama ya, nanti Lose akan hitung sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih kakak-kakak, God bless you. Sama-sama adik-adik. God bless you juga. Thank you. Nah, sebelumnya kita mau kasih kenang-kenangan dulu buat kakak-kakak yang kuliah di STT Saat Malang. Kita mau kasih kenang-kenangan ya. Boleh ada yang mewakili? Di situ boleh. Silahkan Lose Andreas. Nah, thank you. Thank you. Sudah? Oke, terima kasih. Terima kasih. Sekarang bye-bye dulu ya. Bye-bye. Nah, jadi tadi yang kakak siapa yang jadi Pak Bos tadi? Kak Jere, dia sebenarnya baik ya Kak. Tuh senyum-senyum baik. Jadi nggak kayak yang tadi apa, gitu nggak ya. Jadi cuman bermain apa? Bermain peran, hanya drama memerankan seseorang yang apa? Yang jahat ya, yang apa? Galaknya minta ampun. Tapi kalau kakak yang benerannya ya baik. Terima kasih. Ya. Oke, nah sekarang kita semua kasih sikap yang baik, kasih sikap yang paling manis. Kita mau tutup ibadah kita pada saat pagi hari ini. Yuk kita semua kasih sikap yang baik buat Tuhan Yesus. Kita mau berdoa. Lose Stevi tunggu, nanti Pak Pendeta Yo minta tolong untuk ditutup dalam doa. Semua kasih sikap yang baik. Lose minta untuk semuanya bangkit berdiri. Kasih sikap yang baik, tidak ada yang ngobrol sendiri, harus tenang. Kita kasih sikap yang paling manis buat Tuhan Yesus. Kita mau menghormati Tuhan Yesus, gak ada yang ngobrol sendiri. Yuk, Lose Stevi tunggu. Muse Yo juga sudah siap, silahkan Muse. Yuk. Mari kita berdoa ya. Semua tenang, semua fokus, konsentrasi untuk berdoa ya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan telah memimpin dan menolong kami. Sehingga ibadah Natal sekolah minggu di tempat ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk lause-lause dari saat yang telah melayani bersama dengan kami melalui panggung boneka di tempat ini. Kami sungguh diberkati oleh Tuhan melalui pelayanan mereka. Kiranya apa yang didapat dari firman Tuhan yang kami terima pada siang hari ini sungguh-sungguh memberkati kehidupan kami. Berkati anak-anak semua yang sudah hadir dari kelas kecil sampai yang kelas besar, bahkan para orang tua murid yang turut hadir dan mendukung pada siang hari ini, Tuhan boleh memberkati.
Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri dengan penuh sukacita Natal Sekolah Minggu pada siang hari ini. Anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, arahkan hati anak-anak kepada Tuhan dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera, sukacita dan hikmat dari Allah Tritunggal boleh memberkati anak-anak sekalian mulai saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih.